Jadi disebutkan itu di dalam kitab Al-Awail, ya, karangan Syekh Abu Hilali Al-Askari, dan juga di dalam kitab An-Nawadir, itu karangan Syekh Syihabuddin Al-Qulyubi, itu tentang kisahnya Nabi Ibrahim dengan kedua istri beliau. Jadi ini sebenarnya disinilah asal usul bolehnya perempuan itu melubangi telinganya atau menindik telinga, melubangi telinga. Jadi dikisahkan, jadi dulu ya kan Nabi Ibrahim alaihissalam ini beliau memiliki seorang istri bernama Syarah. Tapi Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim dengan Siti Syarah ini tidak memiliki anak itu sampai umur 80 tahun. Ya. Jadi diponislah Siti Syarah ini mandul. Sehingga Siti Syarah ini memerintahkan suaminya untuk menikah lagi. Ya. Singkat cerita, maka ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditangkapnya Siti Syarah oleh seorang raja Mesir itu, dikasihlah perempuan, dikasihlah budak atau pembantu lah, yaitu Siti Hajar. Maka Siti Syarah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikah dengan Siti Syarah agar ada keturunan, karena seorang nabi tidak memiliki keturunan inilah bahaya nih, nggak ada keturunan nabi. Seorang nabi tidak memiliki keturunan, maka dalam benak Siti Syarah ini suatu yang bahaya, artinya tidak ada yang melanjutkan agama ini. Maka diperintahkanlah Nabi Ibrahim itu untuk menikah lagi dengan Siti Hajar. Berjalannya waktu, ya, namanya lumrah seorang perempuan, ya, ketika Siti Hajar, ya, ketika Siti Hajar ini mengandung bayi, yaitu Nabi Ismail, nanti anak dari Siti Hajar ini. Maka ada rasa kecemburuan. Siti Syarah ini sudah mulai cemburu. Sebelum lahir anaknya, sebelum lahir Nabi Ismail ini sudah ada rasa cemburu. Siti Syarah ini. Siti Syarah ini sudah ada rasa cemburu. Bahkan dalam kitab itu disebutkan ada ucapan-ucapan Siti Hajar ini sudah mulai menentang Siti Syarah. Jadi saya sebenarnya dari pengalaman, ya. Dari pengalaman ini, ya. Dari pengalaman, karena sudah puluhan tahun saya ini poligami. Jadi pengalamannya begini. Jadi seorang istri kedua, ya, wanita, istri kedua ini pengalamannya. Itu kalau sudah lebih dari 4 bulan, kalau sudah lebih dari 4 bulan, itu sudah merasa sebagai istri, artinya kita ini suaminya, gitu. Nah, saya juga berhak begitu. Kalau dia di bawah 4 bulan tuh masih dia, apa istilahnya itu, mengalah kepada istri pertama, dia merasa bersalah begitu. Nah, tetap apapun kata istri pertama itu dia mau nurut. Tapi kalau sudah lebih 4 bulan, jadi dia tidak nurut lagi. Artinya ini suami saya, kita sama-sama bersuami, begitulah pengalaman ini. Jadi pengalaman seperti itu. Jadinya sudah mulai nampak rumah tangga antara suami istri. Itu juga istri kita yang pertama, yang kedua istri kita, atau yang kedua ini dia sudah berpikiran bahwa ini suami saya, sama seperti istri pertama itu, bahwa itu juga suaminya, begitu, paham kan? Nah, jadi maksudnya begitu. Jadi ya bisa saja begitu Siti Hajar ini merasa bahwa dia suaminya, jadi nggak ada lagi hak daripada istri pertama itu untuk ngatur-ngatur, begitulah. Jadi saya ini punya hak karena saya ini istrinya. Jadi ada kan, kalau awal tuh dia nurut saja. Pertama kan Siti Hajar ini pembantu, budak, ya nurut sama majikan. Setelah dia dinikahi ada rasa nurutnya begitu. Tapi setelah lama, ya, setelah lama itu Siti Hajar ini
tidak nurut lagi seperti bahasanya. Jadi kita tidak membahasakan biar tidak, ini orang-orang mulia ya, para nabi dan istri para nabi Ibrahim ini mulia di sisi Allah dan istrinya orang-orang mulia. Jadi kita bahasakan begitu. Nah, jadi tidak nurut lagi gitu. Maka ada kejengkelan, kejengkelan di hatinya Siti Syarah ini, ya, kejengkelan, timbul kemarahan. Ini lumrah sebenarnya, lumrah, ya, lumrah. Wanita itu lumrah, apalagi ini apa namanya, madunya. Orang bukan madu saja, kebencian itu ada kan, kecemburuan itu ada. Orang misalnya seorang suami dia punya anak buah atau dia punya teman atau apa perempuan, itu cemburu luar biasa istri kita itu. Apalagi ya kan begitu. Apalagi ini madunya. Jadi lumrah, lumrah ya. Ini tidak menjadi aib lah, lumrah. Nah, kemudian sampailah ada emosi. Siti Syarah ini emosi, memuncak kemarahannya. Sehingga dia bersumpah akan memotong dagingnya Siti Hajar ini 3 bagian gitu. Akan memotong 3 bagian daging daripada Siti Hajar. Mungkin maksudnya apa kita nggak tahu. Intinya dia ingin melukai, ya, memotong 3 bagian. Dia bersumpah begitu. Jadi saya bersumpah akan memotong tubuhnya atau dagingnya Siti Hajar ini 3 bagian, atau akan diambil 3 bagian di tubuhnya, itu sumpahnya. Maka ketika mereda kemarahan Siti Syarah ini, mereda ya, dia merasa mengakui kesalahannya. Tapi ini nazar, ini sumpah. Dia bersumpah, dia bernazar. Maka dia takut ini sumpahnya ini tidak terpenuhi. Maka dia katakanlah kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai suamiku, ini bagaimana? Ya, bagaimana cara saya ini menunaikan nazar saya ini? Nanti Allah akan marah atau saya dihukum oleh Allah karena nazar saya ini kalau saya tidak penuhi." Nah, maka kemudian Nabi Ibrahim dia ini punya ilham, ya, ilham. Dan ini masya Allah, ini apa namanya, kedekatan daripada Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Makom Nabi Ibrahim luar biasa, memberikan solusi, ya, solusi yang apa, kelihatan melukai tetapi membuat indah, gitu, menjadikan indah. Apa kata Nabi Ibrahim? Kau ambil daging yang ada di telinga. Nah, kau ambil daging yang ada di telinga daripada Siti Hajar. Nah, di 2 telinga. Nah, kan nazarnya 3 potong, 3 bagian potongan daging di tubuh Siti Hajar. Jadi 2 telinga itu dilubangi, ditindik, ya, diambil dagingnya, dilubangi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dikhitan. Ini asal usulnya, perempuan itu dikhitan. Nah, dikhitan dia. Nah, maka Siti Hajar, ya, ditindik dan dikhitan itu oleh Siti Syarah, nah, untuk memenuhi daripada nazar, sumpah daripada Siti Syarah. Namun ya, akan menjadikan lebih cantik. Siti Hajar ini akan lebih cantik karena ditindik, kemudian ditaruhkan, atau Siti Hajar menaruh daripada anting di telinganya, itu makin cantik. Nampaknya menyakitkan, nampaknya merusak, tetapi itu mendatangkan kebaikan. Dan ini menjadi apa namanya, asal usul tentang seorang perempuan tuh menindik atau melubangi daripada telinganya. Kalau bahasa Arab itu disebut saqbun al-udhun atau tahrim al-udhun, itu melubangi atau menindik daripada telinga itu. Nah, kalau dalam masalah fikih, ya, di dalam
masalah fikih itu ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada juga mengatakan tidak boleh. Nah, dalam menindik perempuan, bayi yang masih kecil. Itu dalam Fathul Mu'in, ya. Dalam Fathul Mu'in itu boleh, ya. Itu Imam Az-Zarkashi, beliau membolehkan. Ya, beliau membolehkan mendidik telinga bayi, menindik, ya. Melubangi, menindik telinga bayi yang perempuan. Itu karena beliau mengambil dalil dari dasar hadis sahih, yaitu Ummu Zar'in. Ya, Ummu Zar'in itu hadis sahih tentang beliau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada perempuan yang melubangi telinganya atau menindik, atau perempuan pakai anting, menggunakan anting. Sedangkan Imam Ghazali, ya, itu dalam kitab Mughni Muhtaj itu, Imam Ghazali itu melarang seseorang, orang tua itu menindik atau melubangi daripada telinga bayinya, gitu. Jadi beliau katakan, disebutkan dalam kitab Mughni Muhtaj itu, kalau tidak salah kurang lebihnya faidah, qala fil ihya la adri rukhsatan fi tafqib udhunis sabiyah li ajli ta'liq huliyil zahabi ay au nahwihi fiha fa inna dhalika jurhun, ya, jurhun mu'limun wa mithluhu mujibun lil qisas fala yajuzu illa li hajah muhimmah kal fasdi wal hijamah wal khitan. Jadi Imam Ghazali dari Imam Ghazali itu melarang, ya, melarang seorang bayi atau bayi perempuan itu ditindik, ya. Beliau katakan, Imam Ghazali berkata itu dalam kitab Mughni Muhtaj itu, ya. Jadi Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya, ya, aku belum tahu keterangan yang memberikan kelonggaran, ya, kelonggaran hukum dalam melubangi telinga perempuan kecil, ya, arti bayi perempuan, untuk dibuat untuk dibuat atau menggantungkan perhiasan emas atau anting-anting, ya. Jadi, sesungguhnya hal itu adalah melukai yang sangat menyakitkan. Jadi beliau melarang, ya, melarang. Namun dalam tadi yang sampaikan itu adalah Imam Zarkashi itu membolehkan. Jadi kemudian caranya bagaimana? Jadi untuk terbebas dari hukum tidak bolehnya atau larangan itu, jadi caranya adalah jangan melubangi itu semasa kecil bayi itu. Dibiarkan sudah besar sehingga menindiknya itu sudah dewasa, tidak tidak merasa menyiksa lah atau melukai daripada bayi itu. Kalau sudah besar kan kita terasa dia sakit atau tidak pakai obat dan lain sebagainya. Jadi usahakan sudah besar. Itu untuk kita terbebas dari ketidakbolehan itu, keharaman yang disampaikan dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi dua pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh.